Video ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita tentang sosialisme Indonesia menurut Bung Hatta. Dalam video ini, kita akan membicarakan bagaimana sosialisme Indonesia mewujud secara formal dan bagaimana gagasan tentang sosialisme Indonesia itu relevan dalam situasi pandemik sekarang ini. Menurut Hatta, cita-cita sosialisme Indonesia senantiasa menyala dalam dada orang Indonesia. Pada masa penjajahan, cita-cita itu menyala dalam perjuangan orang Indonesia melawan kolonialisme dan fasisme. Pada masa kemerdekaan, cita-cita itu hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945. Persisnya, sosialisme itu ada di pasal 33. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 27, ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal-pasal tersebut adalah pegangan untuk merealisasikan cita-cita sosialisme Indonesia. Hatta yakin, apabila dijalankan sungguh-sungguh, tujuan sosialisme yang terdekat akan tercapai, yaitu rakyat Indonesia terlepas dari kesengsaraan hidup dan tiap-tiap orang terjamin penghidupannya. Penjelasan pasal-pasal di atas sebagai sosialisme Indonesia adalah sebagai berikut. Pasal 33, yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, itu adalah koperasi, seperti yang dipahami dalam sosialisme Indonesia. Pekerjaan membangun ekonomi masyarakat itu dibagi antara koperasi dan negara. Koperasi membangun dari bawah, sebagai kerjasama orang banyak untuk menyusun dasar-dasar kemakmuran rakyat. Negara melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dikuasai oleh negara itu tidak berarti pemerintah menjadi pengusaha, melainkan pemerintah menetapkan politik perekonomian. Pekerjaannya sendiri diserahkan kepada badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan kerjanya dikontrol oleh negara. Pada masa menuju sosialisme, badan-badan itu bisa perusahaan-perusahaan negara yang berbentuk badan usaha, bisa pula perusahaan-perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Siapa yang lebih tepat mengerjakannya bergantung pada tenaga yang ada dan struktur masyarakat yang sedang berkembang. Karena sosialisme sendiri menghendaki pekerjaan yang efisien, yang tepat menurut tujuannya. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal itu berarti negara harus mempunyai rencana yang teratur untuk memenuhi tuntutan yang asasi ini. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini adalah pelaksanaan keadilan sosial, karena di dalam sosialisme Indonesia yang dicita-citakan, tidak ada lagi kemiskinan. Telah disampaikan sosialisme Indonesia menurut Hatta. Secara tertulis, sosialisme adalah cita-cita bangsa Indonesia.
menjadi sila dalam Pancasila dan dituangkan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, di tengah pandemik ini, semangat kolektif, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bahkan sedih sama diderita, gembira sama dirasa, memang sangat terasa. Dapat dikatakan pandemi ini mengangkat kembali semangat kolektif bangsa Indonesia. Di tengah pandemi ini juga, orang-orang menginginkan adanya jaminan penghidupan dan terpenuhinya kebutuhan pokok. Mungkin juga untuk tetap mengaktualisasikan dirinya. Hal-hal yang menjadi cita-cita sosialisme. Sayangnya, koperasi tidak tumbuh dan berkembang sesubur yang dibayangkan Hatta. Dapat kita bayangkan, di tengah pandemi ini, jika koperasi tumbuh dan berkembang sesubur yang dibayangkan Hatta. Pemenuhan barang-barang yang sangat dibutuhkan akan lebih organik. Karena barang-barang itu diproduksi oleh koperasi-koperasi yang ada di tengah masyarakat. Misalnya, masker medis maupun non-medis, APD, mungkin sampai ventilator. Memang, kenyataannya, kelompok-kelompok masyarakat membuat masker dan APD. Para sarjana di perguruan tinggi menciptakan ventilator. Tapi, jika alat-alat kesehatan seperti masker dan APD, bahkan ventilator, memang dibuat oleh koperasi-koperasi yang ada di tengah masyarakat, pemenuhan kebutuhannya akan lebih organik. Jumlah pasokannya lebih terjaga. Karena memang biasa memproduksi. Dalam keadaan-keadaan tertentu seperti pandemi, tinggal tingkatkan saja produksinya. Distribusinya juga lebih lancar, karena biasa memasok institusi yang memerlukan alat-alat itu. Distribusi dilakukan secara profesional oleh koperasi-koperasi yang biasa melakukannya, bukan secara spontan karena sekadar didorong semangat kerelawanan.